Dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan tentang medan magnet, khususnya tentang hukum Biot-Savart, karena materi sebelumnya kita telah membahas tentang medan magnet secara konsep dasar. Hukum Biot-Savart ini nanti dipakai untuk mengkuantifikasi atau menghitung berapa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir dalam medium yang konduktif. Sebelumnya kita juga telah membahas bahwa eksperimennya Pak Onsted menunjukkan bahwa adanya arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Ini misalkan ada kondisi yang seperti ini, percobaan semacam ini, ada aliran arus listrik ini, arus listrik mengalir ke atas, medan magnetnya mengelilingi batangnya atau mengelilingi arus yang dialiri arus listrik ini. Artinya dari sini kita juga bisa mendeskripsikan bahwa arah arus itu dideskripsikan oleh ibu jari, sedangkan jari yang lain berputar sehingga menunjukkan arah medan magnetnya ini. Ini pemakai aturan kaidah tangan kanan. Analisa kuantitatif untuk mendapatkan hubungan antara arus listrik dengan kuan medan magnet yang dihasilkan ini dirumuskan oleh Pak Biot dan Pak Savart. Perumusannya adalah demikian. Hukum Biot-Savart ini diungkapkan oleh Pak Jean Baptiste Biot dan Pak Felix Savart menghasilkan eksperimen secara kuantitatif nilai atau besarnya medan magnet di sekitar arus listrik. Ambil elemen terkecil di L ini yang misalkan panjangnya ini, DL ini seperti DL ini adalah vektor arus. Vektor dari L ini adalah vektor dari arus. Misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi P terhadap elemen kawat, yakni ini. Ini jarak P terhadap kawat adalah R, jaraknya. P adalah titiknya ini. Karena P sama DL ini nanti dia membentuk sudut tertentu, maka hukum Biot-Savart bisa dipakai dalam proses perhitungan ini. Caranya yakni gini. Pak Biot mendeskripsikan bahwa dB atau diferensial dari medan magnet itu sama dengan I mu 0 dl. L-nya ini cross, ini adalah arah dari arusnya, cross R caping per 4 pi R kuadrat. Dengan R caping adalah R vektor per R, maka persamaannya berubah jadi demikian. Karena I-nya tidak sebagai fungsi jarak, maka I-nya bisa keluar. Dengan demikian maka tinggal DL cross R per R pangkat 3. Nah, karena DL cross R ini adalah R sin theta DL, maka ketika diinputkan atau dimasukkan dalam persamaan akan berubah menjadi persamaan ini. Selanjutnya, ini adalah persamaan dasar dari Pak Biot-Savart, yakni BP sama dengan mu 0 per 4 pi integral IDL sin theta per R kuadrat, di mana sin theta ini adalah, tetanya ini adalah sudut yang dibentuk antara DL ini terhadap P-nya ini. Artinya di sini kalau sudutnya itu 0, berarti dia nilai dari BP-nya adalah 0 gitu. Sehingga tidak perlu dihitung. Mu 0 I per 4 pi A sin theta. Dengan demikian maka B-nya atau medan magnetnya itu bisa dihitung. Karena ini arus tidak sebagai fungsi
d tetanya, karena ini dengan cara lain medan magnet yang dihasilkan oleh kawat arus yang mengalir dalam suatu kawat yang gambar demikian. B di titik B sama dengan mu 0 per 4pi integral E dl cross R per R pangkat 3, dimana R yang atas sama dl ini adalah menunjukkan suatu vektor. dl dalam gambar ini merupakan ds atau dx dengan arah I, sehingga ini bisa dijabarkan menjadi dxi. Sedangkan R vektor sama dengan R dalam kurung cos theta I. Kalau R-nya ini, maka yang bagian depan ini adalah sin J, yang bagian ini adalah cos I, sehingga diuraikan jadi seperti ini. Tinggal ini sama ini diinputkan ke persamaan ini atau disubstitusikan pada persamaan awal, sehingga dari sini kita akan bisa mengetahui bahwa dxi cross cos theta I cross I sama dengan 0, sehingga tinggal I cross J sama dengan K, sehingga dari sini ini, sehingga ketika dikalikan adalah sama dengan ini, mu 0 I per 4pi integral sin theta dx K per R kuadrat. Selanjutnya, dari gambar ini kita juga bisa mengetahui bahwa R-nya ini itu sama dengan A dibagi sin theta, atau A per R itu sama dengan sin theta. Nih. Dan kita juga akan tahu bahwa X di A dibagi tan theta itu sama dengan X, atau A dibagi X itu sama dengan tan theta ini. Dari sini kita juga akan mendapatkan bahwa turunan dari dx ini, dx sama dengan A per sin theta kuadrat d theta. Dari dua parameter ini dx-nya diinputkan ke sini, dx sama dengan A per sin kuadrat theta d theta, dan R kuadratnya diganti ini, sehingga akan ketemu ini. Sehingga dari sini sin kuadrat theta yang atas dibagikan untuk yang ini, akan ketemunya jadinya ini sin theta d theta per A. Dari sini kita akan mendapatkan hasil yang serupa dengan yang sebelumnya. Yang panjang saja dari tadi itu, dari yang sebelumnya diperoleh bahwa BB sama dengan mu 0 I per 4 pi A dalam kurung cos theta 2 min cos theta 1 K, karena K-nya ini menunjukkan arah. Untuk kawat yang sangat panjang, theta 2 sama dengan 0 dan theta 1 sama dengan pi, sehingga ini tinggal dimasukkan saja, cosnya 0 sama dengan 1 min cos pi sama dengan min 1, sehingga ketika dijumlahkan jadi ini. Contoh, jika ada problem yang semacam ini, berapa medan magnet di titik B, ini tinggal untuk menyelesaikan ini kita bisa melakukan ini kan karena ada dua kawat, jadi ini dipisah saja, kawat yang ke atas sama kawat yang ke samping ini. Pertama kita mengambil kawat yang di samping ini, I sama titik B, dimana P arah I terhadap P-nya ini dia tidak membentuk sudut atau sudutnya sama dengan 0, sehingga tadi ada cross tadi dl cross R tadi, sehingga hasilnya 0. Maka komponen yang ke arah ke kiri ini kita tidak perlu menghitungnya karena itu tadi nilainya 0. Tuh. Sehingga kita tinggal menghitung yang komponen ini, yang komponen dari bawah ke atas ini dengan nilai ini. Jika kita mendeskripsikan ini tadi sama dengan B sama dengan mu 0I per 4pi X itu adalah jarak antar titik B sama kawatnya ini, integralnya sin theta d theta
integral tadi kan ketemunya cos 2 min cos 1 theta, sehingga kita bisa mendeskripsikan tadi cos 2 nya sama dengan 0 dan cos theta satunya sama dengan 90, sehingga mu 0 I per 4 px. Sedangkan kalau yang komponen 1 tadi 0 tadi karena dl sama R nya itu dia sejajar, sehingga atau sama-sama arah I nya, sehingga I cross I sama dengan 0.